ridha illa wa syafa'atu wassalam ila hadrati abai wa ummati wa dzurriyyatihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa li kulli nasabi kulli nasma'in wa tabi'atan mata masnatin muqallidin wa syahadu wassalihin wal awliya'i min masyariqil ardi fi bariha wa biladiha wa jibaliha wa adadiha sumaila hadrati masihina mu'alifil kutubi allati ta'alamna susan nasil rubi abdul karim Muhammad Rasul kita al-Marus Ali Masukran Marwani Muhammad Nawir Batu Firsyabi Muhammad Syamsuri Masyamsuri dalam Abdul Basir Lebiri Abdul Aziz wa masyayikina tariqah Syekh Abdul Qadir Jalani sahabatina sahabat Syekh Syekh Matur Syari wa furihim wa arsalna nasna alaina min barakati makramati mitini wa dunya wal akhirah Sumailah hadrati abaina baina ummatina wa sa'satina wa khawalina wa khawlatina wa amamina wa ammatina wa jamil muslimat wal mu'minu minat alaiha minhum al amat Hasanillah mu'alifil kutub allati ta'alamna alamna susan mu'alifil kitab hikam sehatoilah sakan dari mu'alifil kitab syarah hikam wa syarah hikam wa jamil mu'alifil kutub allati ta'alamna alamnaha wa furuhim wa silsilatin wa nasma alaina min barakati makramati bidini wa dunya wal akhirah summal hadrati abaina wa ummatina wa asyasatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa jami'il muslimat wal mu'minun minat aliyai minum malamat wa nakhusu khasalat alamu bima bi ismihim jami' hajatina min hajatil akhirah Allahumma rizukna ilman nafi'a wa rizqna sirran baraka Allahumma aftah alaina futuhal arifina hikmatika wa ansulaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta nuru syamsika abadan abda rahmanir rahimin Syai'ulillahi lahumul fatihah A'udhu billahi nasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Kalam hikam yang ke 98 ya Al-ata'u minal khalqi hirmanun Monggo dibaca Pak Bambang Pemberian dari makhluk itu suatu kerugian dan penolakan dari Allah itu suatu pemberian dan karunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jangan merasa adanya yang memberi nikmat kepadamu selain Allah dan anggaplah segala nikmat yang engkau terima dari Allah itu sebagai kerugian, yakni di antara engkau dengan Allah tidak ada badan perantara. Maka semua nikmat yang engkau terima semata-mata dari Allah. Dan bila terjadi engkau merasa menerima nikmat dari sesama manusia, maka itu sebagai kerugian bagimu. Seorang hakim berkata, menanggung budi kebaikan manusia itu lebih berat daripada sabar karena kekurangan, ketiadaan. Pemberian dari makhluk pada umumnya menyebabkan terhijab dari Allah, sehingga tidak ingat pada Allah dan merasa terhutang budi kepada sesama manusia, dan inilah letak kerugian moral. Sebaliknya, penolakan yang menyebabkan ingat kepada Allah itu berarti suatu kurnia, nikmat besar dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim Qala al-ma'alif rahimahumullah wa nafa'ani bihi wa bi'ulumi fit dharain amin amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Al-ata'u minal khalqi hirmanun Pemberian dari Allah itu hirmanun
hakikatnya adalah terhalang. Wal man'u minallahi ihsanun, tidak diberi. Kalau tadi kan diberi, man'u itu berarti tidak diberi. Dari Allah hakikatnya itu adalah kebaikan. Al-ata'u minal khalqi hirmanun, ai idza a'tuka syai'an, ketika para makhluk itu memberimu sesuatu, fa akhadtahu ghafilan an maulaka, lalu engkau mengambil sesuatu yang diberi dari makhluk itu dalam keadaan engkau lupa dari Tuhanmu, fahuwa wa ingkana atau undohiron atau andohiron, walaupun secara lahiriah itu adalah pemberian. Pemberian itu macam-macam ya. Kita diberi orang duit, diberi orang pangkat, diberi orang mobil, kebun dan lain sebagainya. Itu hakikatnya, dohirnya itu kan diberi, dapat uang, dapat macam-macam lah, dunia dan seisinya. Walaupun hakikatnya dohiriyahnya itu adalah pemberian, itu hakikatnya adalah hirmanun, yaitu penghalang. Batinan, secara batinnya itu penghalang dalam hakikatnya. Kenapa? Lima fihi min ru'yatika li ghairillahi ta'ala, karena di dalamnya itu engkau bisa melihat selain Allah Ta'ala. Ketika kita diberi uang oleh orang lain, maka kita merasa senang dan merasa bersyukurnya ya kepada orang itu. Kadangkala lupa bahwasanya itu tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kan untuk dekat dengan Allah terhalang dengan orang yang memberi. Ada jasa orang itu. Apalagi semua atasan kita. Wah, ini rada angel nih, untuk dekat dengan Allah itu susah. Ya. Karena kita harus memikirkan balas budi kepada orang yang memberi kepada kita, sehingga kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kalam hikam sebelumnya itu kan justru mengatakan pemberian. Kalau yang sebelumnya itu bukan pemberian dari makhluk, justru pemberian dari Allah sendiri. Kita diberi anugerah harta, diberi anugerah anak, diberi anugerah pangkat dan lain sebagainya. Itu kadangkala malah hal tersebut menyebabkan kita syahwatnya besar. Orang itu kalau diberi kelebihan, itu potensi untuk besarnya syahwat besar. Contoh, kalau kita punya uang, berarti potensi untuk menyenangkan syahwat hewaniah kita itu besar. Hewan itu sukanya apa? Hewan ternak itu loh ya, hewan ternak. Makan. Kalau kita punya uang, potensi untuk memenuhi keinginan makan besar atau kecil? Besar, mau punya uang kok ya. Mangan sambel korek itu ya males ya. Sego sambel korek iwak asin males. Golekane ya sing enak-enak ya. Belambangan lah ya. Minimal soto ceker ya. Oh meneh masakane bojone wis ora masuk gitu. Ya, karena kita punya anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah, sehingga potensi untuk menyenangkan syahwat hewaniahnya besar. Selain makan nopo hewan ternak itu? Tidur ya, setelah makan marek tidur. Sebelum tidur ngapain? Kumpul bojone ya kan. Lek ra puas karo bojone berarti jajan ning jaba. Lah kenapa? Karena punya uang. Mikire alah paling piron tae 500.000 ya kan. Nah,
Tapi kalau saumpama sekarang kita balik, kita nggak punya uang. Saumpama arep ning Blambangan, alah pikir-pikir to ya. Iki rono sekali mangan 20.000, 50.000 lah. Iki mending tukokne sing lain sing luwih penting kan. Karena nggak punya uang, perhitungannya 1000 kali untuk ke Blambangan itu dipikir 1000 kali karena uangnya mek 50.000 lah bablas ning kono engko ra iso ngene. Wah, jadi terhindar untuk menuruti nafsu. Kan? Apa meneh pedhok kancane. Wah, gila. Lebih besar lagi ya. Itu. Ini kalau uang ya. Kalau punya harta. Kalau punya pangkat apa? Syahwatnya. Syahwat hewan buas. Apa itu? Menguasai, menindas yang lemah. Maka orang kalau naik pangkat, potensi untuk membuli bawahannya itu besar karena dia punya kuasa. Ya, maka hati-hati sing wis naik pangkat ini. Ini potensi syahwatnya sangat besar ya. Karena dia punya kemampuan untuk mengarah ke situ. Coba kalau nggak punya pangkat yang tinggi besar, didupak wong wis ra iso bales ya. Tapi kalau kita punya titel, punya apa? Sambu. Wah, ya sambu ya. Ya, kalau kita nggak punya apa-apa, itu justru itu pemberian sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak bisa melampiaskan syahwat kita. Nggak punya uang, minimal bersyukurlah orang yang miskin-miskin nih ya. Karena potensi untuk melampiaskan syahwat hewanianya tidak ada di situ. Otomatis lah piye dilampiaskan karo duit ora gablek kok ya. Arep jajan ya ora duwe, medok ya pikir-pikir ya kan. Pangkat apa meneh ya ora duwe, arep menindas enggak bisa, menuruti nafsu hewan juga enggak bisa. Itu kalau enggak punya. Ya. Makanya itu pemberian dari Allah, apalagi pemberian dari makhluk. Wah, luweh-luweh meneh menghalanginya. Pemberian dari Allah saja itu potensi untuk terhalang dekat dengan Allah itu besar. Apalagi pemberian dari makhluk. Ini double penghalangnya double. Pertama harus memenuhi jasa balas budi dengan orang yang memberi itu. Yang kedua potensi barang yang diberi itu juga potensi untuk melupakan karena nafsu bisa tertutupi. Jadi dua ya. Kita disibukkan. Kalau kita itu dapat bantuan dana, contoh ya, saya dapat bantuan dana dari pemerintah, ya saya otomatis akan menuruti apa keinginan dinas ini ya. Oh iya, bantuan SMP sekian juta, wah saya harus kurikulumnya itu seperti ini loh Pak, nggak boleh lewat ini nanti, wah saya kan punya balas budi yang harus saya turuti kepada orang yang memberi bantuan kepada saya itu. Nah, bantuan bos dan lain sebagainya. Maka kalau kita dapat bantuan ya siap-siap diatur ya kan. Itu memang gandengannya seperti itu ya. Sehingga kita ketika sibuk untuk nuruti aturan orang yang memberi kepada kita, nah itu potensi untuk lupa kepada Allah besar. Karena kita sibuk balas budi, sibuk ngapiki wong kuwi ya. Sibuk ngapiki wong kuwi, ketika orang itu nanti punya masalah dengan kita, kita sibuk juga untuk memperbaikinya. Sehingga kadangkala ketika kita sibuk ngurusi makhluk, lupa terhadap zat yang menciptakan makhluk itu sendiri. Jadi pemberian dari makhluk itu hakikatnya adalah penghalang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal man'u minallahi ihsanun. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala atau mungkin tidak diberi oleh makhluk, itu aslinya adalah ihsanun, hal yang bagus. Yang bagus bagaimana? Yang bagus ya rezekinya lancar,
pangkate dhuwur tapi tetap dekat dengan Allah. Lah sing apik ngono kuwi. Rumusnya kan tetap dari awal kan tambah rezeki berarti tambah dekat dengan Allah. Tambah ilmu harusnya harus tambah dekat dengan Allah. Tambah pangkate berarti harus tambah dekat dengan Allah. Jadi rumusnya itu yang paling bagus itu ya. Cuman kalau seumpama kita kemungkinan dihadapkan kondisi yang enggak bagus, nah, bisnis gagal terus, naik pangkat, wis lobi-lobi wis panggah gak hasil ya, panggah jadi staf apa ya, jadi kepala dinas wah ngelepol ya, susah untuk menebus birokrasi itu sangat susah. Ya dinikmati aja, nikmatnya apa? Berarti kita itu justru diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti terus ketika diberi nikmat dan lain sebagainya itu tidak baik. Nah, kalau kita nggak tahu rumusnya itu tidak jadi baik. Tapi kalau tahu rumusnya akan jadi baik. Ya. Sepenting itu jangan sampai melupakan Allah. Kenapa ketika kita tidak diberi nikmat oleh Allah kok justru kebaikan? Nah, di sini dijelaskan li'annahu alzamaka alwaqfa bibabihi wa afaka min wujudihi jabi. Karena ketika engkau tidak diberi nikmat oleh Allah, baik nikmat rezeki, duit, pangkat, ilmu juga itu ya. Orang yang punya ilmu itu potensi untuk sombong besar, ya. Weh, santrine wakeh, ya, terkenal di mana-mana. Itu potensi untuk tinggi hati, ujub, riya itu besar. Coba kalau seumpama nggak punya apa-apa, apa yang mau dibanggakan? Ilmunya lah maksudnya. Ya, arep kemlete piye? Nggak enak potensi, maka potensi orang bodoh. Makanya banyak sekali wali-wali Allah itu diangkat dari orang-orang yang tidak berilmu, orang biasa ya nggak paham apa-apa. Justru itu kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena potensi untuk sombong itu sedikit. Nah, nanti di belakang itu jelaskan tuh ya. Justru ketika kita itu ditutup pintu ilmu, pintu rezeki, pintu pangkat, kita dibuka pintu mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya menurut Gus Kausar ya, Gus Kausar itu rumusnya untuk menjadi kekasih Gusti Allah itu banyak cara. Tidak harus dengan ilmu saja. Ya, ilmu itu bagus ya, itu yang paling puncaknya ya. Tetap ilmu nomor 1. Cuman itu gak jatuh satunya cara untuk mendekat kepada Allah. Banyak cara untuk dekat dengan Allah. Untuk menjadi kekasihnya Allah itu banyak cara. Lewes jadi kekasih Allah, ilmu gak ada apa-apanya ya. Lewes jadi kekasih Gusti Allah lah ya. Hanya apa bahasane? Jangankan ilmu, kabeh sak donya dijaluk oleh duwene. Lah lewes jadi kekasih Gusti Allah. Wis renek bandingane lewes jadi kekasih Gusti Allah. Makanya ilmu itu hanya wasilah supaya kita dekat dengan Allah. Harta itu hanya wasilah supaya kita dekat dengan Allah. Pangkat itu hanya wasilah supaya kita dekat dengan Allah. Maka semua hambanya Allah itu potensi untuk menjadi kasihnya Allah itu sama besarnya ya. Maka jangan pesimis, jangan berkecil hati. Justru kata hikam ini malah ngebang-ngebang wong sing gak berilmu malah ya. Gak duwe rezeki ilmu ya. Itu justru ketika kita itu gak punya apa-apa, ilmu randuwe, wis wong goblok, ra roh apa-apa, randuwe pangkat, randuwe duit, wis pokoke guys gak ada sesuatu yang perlu dibanggakan. Itu justru sebenarnya malah suatu kebaikan ya, dalam pola pikir yang lain itu suatu kebaikan. Kenapa? Li'annahu alzamaka alwaqfa bibabi. Karena engkau itu bisa menetapkan dirimu untuk bisa mandek berdiri di pintunya Allah Subhanahu Wa Taala. Dari dirinya nggak ada yang disombongkan, dari hartanya juga nggak ada yang disombongkan, dari pangkatnya juga disombongkan. Terus apa yang perlu dia sombongkan? Maka yang ada hanya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu nanti hijabnya itu justru maka
malah terbuka lebar bagi orang yang nggak punya apa-apa itu. Hijab untuk sombong nggak ada, hijab untuk nuruti hawa nafsu hewaniah nggak ada, nafsu sujaiyah hewan buas juga nggak ada. Jadi sudah 3 hijab nih terbuka ini. Ting 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 ting. Nah, sekarang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu rumusnya lah ya. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, seng payah iki seng wis gak duwe bondo, gak duwe pangkat, gak duwe ilmu, langgar sula wae lah. Iki gak menyukuri nikmat. Justru dia harus bersyukur, ya Allah. Dalam kondisi seperti inilah saya itu bisa dekat dengan Engkau. Coba, orang itu banyak berdoa itu ketika susah atau ketika senang? Wah, lek ketika susah. Lek susah ngono kaya apa meneh apa jenenge wis wayahe arep naik pangkat lek ibarate wong anu ya, wis melok ujian, arep apa jenenge sertifikasi dan lain sebagainya lah ya. Wis ujian arep naik pangkat 3A apa boleh wong PNS sih nek pangkate ora apa mang ya. Nah itu wis ujian potang-panting, wis welek ndonga tenanan. Ya Allah, mugi-mugi naik pangkat kula ya Allah, kemenanan ya. Engko lek wis delalah naik pangkat tenan, ndongane wis biasa ya Allah. Wis Allahumma barik lana fi man. Gak patek tenanan lek ndonga ya. Tenan itu ya. Itu seperti itu umum, itu rumus umum itu. Sing ra duwe duit ya padha wae. Sing arep nyalon PNS ngono wae ya Bang ya. Ya, dadi lek gak kabul-kabul nyalon PNS ya. Berarti itu sih pemberian ya Bang ya. Golek bojo ora oleh-oleh barang, lah itu juga suatu anugerah. Doamu itu lebih mantap ketika kau dalam posisi seperti ini Bang ya. Donga njaluk bojo wis tenanan ya, ngantek nangis-nangis barang ya. Nah, sowan kiai wis bolak-balik. Tapi lek wis oleh bojo wis lali paling wis gak pernah blas. Jadi itu nilai positifnya di situ. Wa afaka min wujudi hijabihi. Dan ketika dalam keadaan susah itu justru hijab itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in syi'ta qul ta'ala ta'u minal khalqi hirmanun lima fi min wujudi mahabbatika lahum ala dzalik. Jika engkau menghendaki, engkau akan boleh mengatakan pemberian dari makhluk itu sebenarnya hijab. Kenapa? Lima fi min wujudi mahabbatika lahum ala dzalik. Karena ketika engkau diberi sesuatu oleh makhluk, diberi orang lain lagi manusia, engkau itu akan cinta kepada manusia itu sendiri. Ya mesti kontrol sekian awal itu dengan orang yang memberi kan ya aneh. Awal itu duit ya seperti matur suwun panjenengan wes selain muji tenanan itu satu sisi bagus, satu sisi itu potensi untuk lupa dengan Allah ya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqlidu maniyatuhum fi akhdhi atiyatihim. Dan juga engkau itu akan terbelenggu untuk mengambil bagian orang tersebut, bagian-bagian mereka. Yo nyenangne lah, minimal tuh nyenangne, balas budi itulah ya. Maka tadi kan dikatakan tadi ya, Sayyidina Ali tadi apa? Balas budi. Nah, balas budi. Hamlul minani asqalu minas sabri ala adami. Nanggung anugerah, nanggung pemberian dari makhluk itu lebih berat daripada sabar terhadap ketiadaan. Nanggung jasa, nanggung balas budi itu lebih berat daripada sabar terhadap ketiadaan. Awake dhewe ora duit, sabar itu luwih enteng daripada duwe duit
terus berusaha untuk balas budi wong kuwi mau itu luwih abot ya, karena mikirne wong ya mikirne sak sembarang kalire wong kuwi amres tetep seneng nek awake dhewe piye. Makanya lebih gagah berusaha dari diri sendiri daripada mendapat hasil dari orang lain. Itu kalam ke 8. Intinya seperti itu. Lanjutnya jala guna lagu nakadan fayujazi nasiatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jala guna ayya'nilahul nakadan fayujazi nasiatan. Maka Allah dari perbuatan hamba yang dilakukan secara kontan tapi dibalas secara kredit. Ini kontan atau kredit ini ya. Itu maksudnya kontan. Kita itu terkadang amal ibadah itu kan kontan. Tapi kan sholat itu untuk saiki kan kita lihat mulai sholat tetapi Allah itu membalasnya itu bahasanya di sini artinya itu Allah itu maha besar. Maha besar itu artinya enggak dibalas secara kredit juga gitu loh ya, enggak dibalas cuman di akhirat saja. Maha besar Allah terhadap hambanya yang melakukan pekerjaan dan kredit tempo lah, bukan kredit, tempo kredit tempo ya atau nanti itu maha besar. Jadi itu Allah tuh nggak seperti itu, ngonten loh ya. Allah itu seringkali membalas amal ibadah kita itu secara kontan yuk seringkali ya. Sedekah, seseng itu sedekah ya. Sedekah, biasanya lebar sedekah, wis dibales wong secara kontan ini sebulan. Contohnya banyak kali dia kalau sedekah itu. Nah, sesuatu yang diberi oleh Allah itu banyak sekali yang diberikan secara kontan. Bi alla yu'tihi syai'an min jazi amali fil hal. Fa inna dzalika laisa min sya'nil karimi al qadiri. Sifatnya Allah itu tidak tahu balas budi, itu bukan sifatnya Allah. Allah itu lain niat, tidak menulayani janji. Allah itu tidak menulayani janji. Maka ketika ada orang berbuat baik
itu seringkali Allah membalas secara kontan. Cuman kadang-kala kita nggak tahu balasan Allah itu dalam bentuk apa, itu kita kadang-kala nggak tahu. Karena sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang menurut kita jelek belum tentu jelek menurut Allah, ya. Amal ibadah, sholat dan lain sebagainya, ini orang soleh soleha, nah ini lancar, sholat datang itu sholat sama-sama dilalah, ini tidak lancar. Sebenarnya kadangkala hal yang jelek seperti itu justru baik bagi kita dalam pandangan Allah, yang kita sebenarnya nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah, saya misalkan seperti ini. Seumpama kita minta, ya Allah berilah saya rezeki yang lancar, rezeki yang banyak, yang barokah. Bisa jadi ketika itu diberikan kepada orang tersebut malah tidak semakin dekat dengan Allah, justru akan semakin jauh. Karena Allah tahu, wah gila tahu duit oke. Itu malah rada anggak iki ya. Wah sifatnya kan rada sombong ya. Akhirnya jadi orang yang tidak semakin dekat dengan Allah, semakin jauh. Maka justru ketika tidak diberi harta sesuai permintaannya tadi, itu hakikatnya malah pemberian yang bagus. Tapi tetap Allah itu membalas dalam bentuk yang lain. Minta rezeki adalah ratu rezeki, ya diwai kesehatan ya. Sehat kan ya rezeki. Saumpama lara, ya ngetokne duit akeh ya kan. Saumpama lara ngetokne duit akeh. Berarti balasan Allah itu seringkali ditampakkan, tapi bagi orang-orang yang mengetahuinya. Fajazaul amal la yahtasu bidaril akhirah, maka balasan amal itu tidak khusus di dunia akhirat saja. Balasan sholat itu dalam kitab Irsyadul Ibad ya. Dalam kitab Irsyadul Ibad itu orang yang sholat itu dibalas dengan lima anugerah itu kan. Diberikan rezeki yang barokah, apa kayak berjalan di Shiratal Mustaqim seperti kilat dan lain sebagainya lah, lupa saya itu. Nah, balasan-balasan itu seringkali diberikan oleh Allah tidak hanya di dunia akhirat tapi juga di dunia alam nyata ini. Bal rubbama adharallahu ta'ala minu libadi awliya'i syai'an fid dunya. Bahkan terkadang Allah menampakkan balasannya itu kepada wali-walinya Allah sedikit di dunia, yahmiluhum 'alal ijtihadi bil a'mal, supaya mereka itu lebih giat dalam amal. Sering itu sedekah biasanya ya. Sedekah, namanya bantu masjid, bantu pondok, lah bareng bantu ki lagi yo. Boh, bisnisnya lancar, urusannya lancar dan lain sebagainya. Coba lah itu. Yang sering cerita itu yang rajin-rajin sedekah itu loh ya biasanya. Kalau rapat rajin sedekah ra iso cerita ini ya. Orang di duit ya apa sedekahnya ya. Nah, sedekah yo mek guyu nih ya. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Tersenyum di wajah saudaramu itu adalah sedekah ya. Delalah ki yo dibales karo senyumane wong tok lho ya benar. Ya kan sesuai amal kita ya. Sedekah senyuman ya dibales senyuman. 10 kali lipat senyum malahan ya. Kula sering senyum karo Pak Wahidi. Delalah senyum sak pirang-pirang kembali balese ya. Padahal guyang ini mek iki tok. Lah delah Pak Wahidi nggo bolos sak mene wae. Lah itu balesane Gusti Allah, gara-gara ngapik wong sitok tok e. Nah, ini balasan secara nyata kan? Karena sedekah saya hanya sebatas senyuman. Langsung balasane duit, ya ndelalah diwehi duit. Karena memang rumus kehidupan seperti itu. Kan kehidupan
dengan muka yang masam, indra yang muncul muka yang masam. Kalau bercermin dengan muka tersenyum, ya muka tersenyum. Karena dari wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini hukum alam namanya. Sapa nglakoni apik bakal roh balasan apik, sapa nglakoni elek bakal melihat hasil. Siapa yang menanam dia akan wa yatahaqqaquna bihi qabuluha summa baina dzalikal jazal muajjal biqouli. Terkadang balasan itu nyata nampak, tapi terkadang juga tidak. Tapi yakin apapun yang kita lakukan itu tetap ada balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Pon, lanjutnya. Menit lagi. Sebagai kurnia yang sebesar-besarnya bagi orang seorang hamba. Sebab dengan hidayah dan taufik itulah seorang hamba dapat menerima nikmat dan bahagia di dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kafa min jazaihi ala ta'ah. Itu ya. Kafa min jazaihi ala ta'ah in arradika la ahlan. Kafa min jazaihi ala ta'ah anna radika la ahlan. Terkadang balasan Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu dicukupkan dengan taat. Terkadang balasan Allah kepadamu atas taat yang kau lakukan itu dicukupkan dengan ridhonya Allah kepadamu. Allah itu ridho. In radika la. Jadi kita sholat itu kan tujuannya ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ilahi ya Allah Tuhanku, anta maksudi engkau layak tuju, waridoka dan ridhomulah matlubi yang aku cari. Ya justru pemberian paling besar oleh Allah, balasan paling besar oleh Allah ya ridhoni Gusti Allah kuwi, bukan bentuk balasan materi. Cara kita sedekah tujuannya buat ridhonya Gusti Allah. Sebenarnya orang ridho, orang boleh balasan disedekahi mereka Allah. Ya, betul ya. Iki lho tingkatene ya. Lah dia mau mesti dibales. Tapi saumpama gak dibales secara nyata wae nek gak ngerti, terus pasti pikir. Sebenarnya kita itu dicukupkan dengan ridhonya Allah itu sudah balasan paling besar. Benar ya. Sedekah, yuk tujuannya boleh ridhonya Gusti Allah. Pangkat, dua pangkat dibales karo Gusti Allah. Itu sebenarnya tujuannya juga mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayat taufiqika laha wa ikda rika alaiha. Maksudnya engkau itu diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemampuan untuk melakukan ketaatan. Itu justru sebuah pemberian yang sangat besar. Ya,
kita itu diberi kemampuan untuk melakukan sholat, diberi kemampuan untuk bersedekah, diberi kemampuan untuk baca Quran dan lain sebagainya. Itu justru pemberian yang paling bagus itu sendiri gitu ya. Jadi nggak usah minta balasan. Kenapa? Kalau dibalik pola pikirnya seperti ini, wa illa fasifatuka adzatiyatu takasulan itu. Karena hakikatnya manusia itu, menungso itu dzatiyah aslinya itu at-takasulan itu, malas-malasan melakukan doa. Manusia itu memang lekon ngibadah iki suasana males, kon sedekah males, kon pengajian males, kon siapa yang malu urusan agama paling males. Tapi urusan dunia wae serebutan wae. Bagi-bagi sembako ini antri ada kira-kira kilo ya kan. Antri bensin BBM berapa kilo itu. Tapi antri ngaji udah pernah aku dulu enek mau antri ngaji enggak pernah ya. Antri lebur ini antri enggak pernah lihat dia. Kosong. Nah itu bawaan manusia yang ngono kuwi. Dadi lek sampun jenengan wis iso sedekah, iso ngaji, iso sholat, wis gak usah mikir balasan. Justru itu pemberian yang paling besar itu ya. Ya iso sholat dulu, ya anugerah paling besar itu sholat itu ya. Iso sedekah, ya anugerah paling besar iso sedekah ya. Enggak semua orang bisa itu. Dari 100 orang itu yang mau sedekah itu cuma berapa persen? Lah kita masuk yang 20% lah ya, 5% lah ya. Dari 100 orang itu 5% yang mau sedekah. Kita masuk yang 5% itu ya berarti kan wah anugerah paling besar ini. Kita termasuk orang pilihan. Dan dia itu mau pilihan kok wis gak seneng ya kan. Cik jaluk balasan sing lain ya. Sungguh terlalu. Ya pola pikirnya semakin dikembangkan. Artinya melakukan ibadah sendiri itu sebenarnya anugerah terbesar. Ketika kita sudah mikir itu anugerah terbesar, maka kita nggak akan berpikiran untuk minta balasan. Ketika nggak mikirkan balasan, ketika kita sholat hidup kita itu susah dan kita nggak urusan. Bar sholat kok mulai jebengkeran kalau bojone enggak urusan. Yang kita cari itu bukan kita baik dengan manusia, kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat berarti kita kedekatan dengan Allah kan terjalin bagus. Urusan nanti dengan manusia yaitu enggak kita pikirkan. Wis dekat dengan Allah ya apa mikirkan wong liya kan ngono ya. Dadi awake dhewe sedekah, poso, sholat. Kok kehidupan kita itu masih morat-marit, ya nggak pusing, nggak ambil pusing. Mau kita sudah diberi anugerah yang paling besar bisa taat kan? Itu ya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang nggak bisa taat. Kok kita jadi iso taat, iso sholat, iso sembarang kali, iso ngaji bareng. Ngene iki wis kuwi anugerah paling besar. Makanya nggak usah minta balasan yang macam-macam ya. Jadi gak usah ambil pusing ya, ngaji pada susah urip wis. Gak usah pusing ya. Usah pusing ya. Ya. Tetap makan ngaji, tetap sedekah, tetap urusan dunia dan sebagainya, kehidupan kita itu pasrah dengan Gusti Allah. Wong kita wis dadi kekasih Gusti Allah. Wa'adamul ikhtilaifiyah. Umumnya manusia itu malas-malasan taat dan tidak bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ketaatan. Lah kok kita wis sergap sholat, wis kurang pilihan sekali. Itu anugerah terbesar. Merasa mikirin balasannya. Faida wafaqaka maulaka lil qiyamiyah kana dzalika jazaan mu'ajjalan laka fid dunya. Maka ketika Allah itu memberi taufik kepadamu untuk bisa melaksanakan ibadah, karena dzalika jazaan mu'ajjalan laka fid dunya, maka itulah justru balasan yang tunai di dunia. Balasan tunainya itu
ibadah mau balasan tunai dari Allah. Karena umumnya manusia orang belum ibadah. Ya. Banyak prosentasenya yang ibadah harus orang saat dison. Delok masjid sejamaah nanti loh. Padahal wargane cara memakan kabeh masjid lho ora cukup iki. Ramuan. Dan jenengan loh masuk orang pilihan. Kalau cek pusing jalur balasan menanya ya. Iki goblok berarti ya. Goblok ya. Wis diwai anugerah terbesar pengen jalur anugerah sing remeh ya kan. Anugerah terbesar itu sholat dengan sebagainya anugerah terbesar. Dan anugerah paling kontan yang Allah berikan tunai, enggak ngomong ya soal ibadah. 5 yatarattaba alaihi min mazid zulfa. Dan itu adalah tambahan daripada balasan-balasan Allah yang lain. Ya. Fa'anta wa aidan fa'anta 'abdun hakirun la tastahiqu khidmata malikil mulk fa qaumu qarbuka li khidmati wa rudika ahlan laha nikmatun adimatun. Engkau itu sebenarnya makhluk yang hina. Kita itu di hadapan Allah itu sebenarnya sesuatu yang sangat tidak pantas untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pelayannya. Itu usahaan 11. Menungso ini kon cara didaku hambane Gusti Allah cara tataran budak ini sudah masuk. Jenengan kados budak zaman dulu itu. Zamane Kanjeng Nabi lah ya. Budak yang dibeli oleh orang dibeli sekian. Wis dipongkon apa manut. Gek ora pernah jalur balasan bayaran apa pernah. Budak zaman dulu ya, orang dibeli oleh orang lain. Wis ana kowe anu wedhus. Wis kerjane nek nggo wedhus, ora tau sambat karo tuane. Ya anu, tuan, saya mbok jalan karo wedhus, saya macul wae ora enek. Budak ngono. Budak ngono ya didol karo tuan yang lain ya. Dibuat malahan ya. Iki budak ra dol. Delawe kan didol besar golek tuan sapa. Lawe dhewe kon dadi budak anut salat, puasa, nutup aurat, aja minum khamr, aja nyuri dan sebagainya. Ora anut. Jan, budak macam apa yang seperti itu? Ya. Ibaratnya awake dhewe kan budak, hambane Gusti Allah. Hakikatnya kan awake dhewe jadi budak. Tapi awake dhewe lho manut karo orane kan ndi? Lah oke orane wis aku sendiri aku semuanya lah ya. Pantes gak awake dhewe iki dadi budak Gusti Allah? Gak pantes. Wis elek-elek budak awake dhewe. Cara jaman dhisik iki budak sing gak pakai payu gitu. Cara didol wis paling murah lah ya. Ora manut kok ya. Lek cara awake dhewe tuan budake akeh. Iki sing paling disenengi budak sing paling manut. Dikon ngaro-ngaro gitu. Kon turu-turu kon lumah-lumah ya. Kuwi sing larang regane. Kuwi lek cara didol ning pasar ora kae tuane lek muji-muji tenanan. Wah, ini budak. Wah, tenagane rasa. Lek kon manut-manut kon apa-apa manut. Kon dodos yo manut, kon cek klinang manut, kon ngari yo gelem wis kok wis. Wah, iki budak sing paling larang ngono kuwi ya. Tapi lek samamu enek celane. Wah, ini bangkangan gitu. Paling males gitu budak ngono kuwi. Lah awake dhewe lho, guys, hitungane budak sing bangkang guys, rapat laku so didol ya. Cara enek tuan meneh wis males. Ngadopsi awake dhewe budak iki males. Cara enek Tuhan selain Allah, cara enek ya. Wis males. Wong iki karo Gusti Allah bangkang karo aku ya. Jadi awal itu sebenarnya tidak pantas dari budak itu. Tetapi kenapa? Fakaunu korbuka likit mati. Tetapi Allah itu dengan rela, ya dengan rela menarik kita untuk bisa dekat dengan Dia dengan cara melakukan ibadah, dengan cara melakukan puasa, dengan cara melakukan sholawat, ngaji dan sebagainya dari bentuk ketaatan kepada Allah. Kok
gelem-geleme ya. Gelem-geleme jenguk budak saya ini untuk dekat dengannya. Itu anugerah besar dari mana coba ya? Di antara ribuan budak yang bangkang-bangkang itu, kita yang ditarik untuk jadi orang terdekat. Ya Allah, itu kan pilihan loh ya. Pilihan paling agung, anugerah paling agung. Coba bayangkan. Mana mengkas ini. Nah itu. Maka ketika kita berpikir seperti itu, kita nggak mikir lagi balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah ditarik oleh Allah untuk dekat dengannya. Pada dalam keadaan banyak orang yang tidak dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Marilah kita tutup dengan doa untuk majelis, semoga mendapatkan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.